Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dian Krishna Motovlog teman-teman. Oke brother, jadi bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Oke bosku, jadi di video kali ini saya mau mereview sebuah oli, yaitu oli samping motor 2 tak teman-teman yang biasa saya pakai ya. Jadi motor Ninja RR saya ini saya pakai oli samping Idemitsu teman-teman. Dan di video kali ini saya mau sedikit mereview teman-teman ya tentang oli samping Idemitsu dengan kemasan baru. Ini dia teman-teman. Oke benar, ini dia olinya yang saya maksud ya. Jadi oli samping Idemitsu ini sekarang sudah mengeluarkan oli dengan kemasan baru teman-teman. Dan untuk spesifikasinya saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Sudah pernah saya sedikit mereview ya oli samping yang kemasan lama teman-teman. Ini dia yang kemasan lama ya. Tetapi untuk spesifikasinya menurut saya ini sama saja, tidak ada perbedaan, hanya berbeda di kemasan barunya aja teman-teman ya. Jadi kita mau mereview si oli samping Idemitsu kemasan baru ini yang ada kode IRG nya teman-teman ya. Jadi di oli samping Idemitsu yang lama itu hanya bertuliskan Idemitsu dengan logo kepala dan juga ada tulisannya 2T Jaso FC teman-teman ya. Untuk artinya sudah pernah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya, di video saya yang ini teman-teman. Oke, buat kalian yang belum nonton silahkan ditonton dulu videonya teman-teman. Dan di kemasan baru ini terdapat logo kepala, ada tulisannya Idemitsu dengan kode IRG3 teman-teman ya. Untuk seminya dia semi sintetik juga, sama dengan oli yang kemasan lama teman-teman ya. Jadi spesifikasinya masih sama semua teman-teman. Untuk perbedaannya aja kita jelaskan ya. Jadi kode oli samping itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu IFG, yang kedua yaitu IFD, dan yang ketiga itu adalah IRG teman-teman ya. Dan yang IRG itu adalah oli samping Idemitsu untuk motor teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli oli yang ada tulisannya IRG maupun FC itu diperuntukkan untuk motor teman-teman ya. Dan juga jika kalian beli oli yang mempunyai kode yaitu IFG dan juga IFD, yaitu untuk diperuntukkan untuk mobil atau yang beroda 4 dan sejenisnya teman-teman ya. Jadi saya nggak bahas IFG dan juga IFD teman-teman ya. Jadi saya bahasnya itu IRG teman-teman ya. Yang mempunyai kode IRG itu adalah oli yang diperuntukkan untuk motor. Dan juga jika kalian bingung dengan kode-kode tersebut, di sini sudah ada gambarnya kecil teman-teman ya. Ini dia bertuliskan Idemitsu IRG3, ada tulisannya motorcycle dan juga ada lambang motornya teman-teman ya. Dia semi sintetik. Untuk yang kemasan lama juga dia ini untuk motor teman-teman ya. Ini ada gambar motornya warna biru. Oke, mungkin ini aja teman-teman ya. Jadi ini saya klarifikasi, kemarin ada yang tanya, "Bang, sekarang Idemitsu ada keluaran baru dengan kemasan warna abu-abu, itu ori atau palsu? Maksudnya itu oli beneran apa KW-KW itu Bang?" Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawabnya, yaitu oli Idemitsu dengan kemasan baru ini bukan KW-KW teman-teman ya. Jadi dia ini asli teman-teman ya. Maksudnya memang Idemitsu mengeluarkan kemasan baru, entah alasannya kenapa saya juga kurang tahu. Idemitsu mengeluarkan kemasan baru, yang jelas ini bukan oli KW-KW teman-teman ya. Ini dia olinya, bentuknya seperti ini. Untuk dari segi desainnya dia
untuk kemasan yang lama dia simple teman-teman ya, hanya lurus kemudian belok, lurus lagi, jadi terkesan nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Di sini juga ada lambang olinya, di sini 0,8. Oh ya, untuk oli samping Idemitsu ini mempunyai ukuran yaitu 0,8 liter teman-teman ya. Jadi satu botol ini ukurannya yaitu 0,8 liter. Untuk yang oli samping kemasan baru ini juga 0,8 liter ya teman-teman. Ini ada tulisannya 0,8 L, ini artinya 0,8 liter. Di sini juga ada transparan teman-teman ya, apa ini namanya, kayak sejenis biar kelihatan olinya teman-teman ya. Ini udah habis, karena udah habis jadi nggak kelihatan. Ini yang masih kelihatan ini teman-teman. Nah ini dia, ini masih kelihatan ya. Tuh, ini saya baru beli, baru saya tuang ke tangki sekitar sedikit teman-teman, segini ya, ke tangki bensin, karena saya mencampurkan oli bensin karena saya mencampurkan oli samping ke tangki bensin teman-teman ya. Mohon maaf jika saya salah dalam bicara teman-teman ya. Oke, berarti untuk selanjutnya di kemasan baru ini terdapat flek-flek seperti ini ya, kayak untuk megang teman-teman ya, untuk biar megangnya ini terasa nyaman ya. Kalau ini kan nggak ada teman-teman, nih ini nggak ada. Kalau ini ada, apa ini namanya, buat kalian yang tahu ini apa namanya, ada space-nya teman-teman ya, seperti ini untuk kenyamanan memegang mungkin ya. Dari segi tutup sendiri di sini masih sama, dia punya ini juga apa namanya ini. Nah ini teman-teman lah intinya apa itu coba. Oke berarti jadi ini sama saja. Untuk pembuktiannya kita langsung buktikan di sini teman-teman ya. Ini adalah oli samping Idemitsu kemasan lama. Jadi oli yang ada di botol ini adalah milik ini teman-teman, milik ini. Dan juga nanti kita akan menuangkan si oli samping kemasan baru ini ke dalam botol sini. Jika dia warnanya agak berbeda, berarti ada perbedaan antara oli samping Idemitsu yang baru dan Idemitsu yang kemasan baru. Tetapi jika warnanya masih sama saja, jika dituangkan di dalam sini, maka sudah jelas yaitu oli samping kemasan baru dan juga oli samping lama itu masih sama saja teman-teman ya. Tidak ada perubahan apapun dari segi warna maupun spesifikasinya teman-teman. Oke, langsung aja kita ini tuangkan teman-teman ya. Oke, berarti ini saya kasih kertas, tujuannya supaya jika ada perbedaan warna biar langsung kelihatan teman-teman ya. Karena kalau di belakangnya ini agak kurang jelas teman-teman ya, gelap ya. Kalau di warna putih seperti ini dia jelas ya. Nanti jika saya tuang oli samping yang baru, oli samping Idemitsu kemasan baru, apakah warnanya masih sama atau sudah berbeda, mari kita lihat teman-teman ya. Kalian fokus di bagian sini teman-teman ya. Jika ada sedikit warna, perubahan warna, itu tandanya dia sudah berbeda teman-teman ya. Kalau warnanya masih sama seperti ini, berarti antara oli samping Idemitsu kemasan baru dan juga yang lama itu masih sama saja dari segi spesifikasi dan juga warnanya teman-teman. Oke, langsung aja kita tuang teman-teman ya. Oke, benar, ini sudah saya buka olinya. Kalian fokus saja di bagian merah-merahnya. Oke berarti jadi di sini terlihat ada sedikit busa-busa kecil ya. Di sini terlihat ada sedikit busa-busa kecil. Nah itu dia busa-busa kecilnya. Tapi semakin lama dia menghilang teman-teman ya. Kemungkinan ini sama saja ya. Ini menjawab pertanyaan kalian untuk oli samping yang kemasan baru itu KW apa palsu. Ini asli teman-teman ya, bukan KW.
memang Idemitsu mengeluarkan kemasan baru ini membret teman-teman di kertas ya, untuk di kertas ini cowok. Nah ini dia masih sama saja, tidak ada perbedaan apapun, hanya ada busa-busa kecil mungkin dari ininya ya, habis dikocok mungkin ya, kegoyang-goyang di dalam wadah, tapi lama kelamaan dia menghilang ya. Kita tutup dulu teman-teman ya. Oke berarti jadi seperti itu ya, tadi sudah kita sedikit melakukan testimoni intinya ya, apa namanya, memberikan informasi lah sedikit teman-teman untuk oli samping yang kemasan baru dan yang lama itu masih sama apa enggak dalemannya. Ternyata masih sama ya menurut saya pribadi. Kalau mungkin ada salah, saya bisa di komen di kolom komentar. Oke, untuk di bagian belakangnya ini, buat kalian yang nggak tahu oli samping, jadi oli samping ini ada masa berlakunya teman-teman ya. Oli samping Idemitsu dengan kode IRG3 ini mempunyai masa berlaku 3 tahun teman-teman. Buat kalian yang udah beli, bisa kalian baca di bagian belakang ini. Nah ini dia ada tulisannya, perhatian, jauhkan dari panas dan api, hindarkan kontak langsung dengan kulit. Jika terjadi kontak langsung dengan mata dan mulut, segera bilas dengan air dan hubungi petugas medis terdekat. Masa berlaku 3 tahun teman-teman ya. Itu dia ada tulisannya, semoga aja kelihatan. Buat kalian yang gambarnya burik di HP-nya, bisa kalian jernihkan di titik 3 di pojok kanan atas, lanjutan, terus kalian pilih di yang paling atas, paling atas teman-teman, 1080p. Nanti gambar kalian akan menjadi jernih ya. Masa berlaku 3 tahun. Silahkan lihat lembaran dan keselamatan bahan di bawah, lisensi dan kualitas kontrol yang ketat oleh grup PT DRR. Itu dia teman-teman ya, Indonesia diproduksi dan didistribusikan oleh PT Idemitsu, Tekno Indonesia, Jalan Permata Raya, kawasan industri Karawang teman-teman ya. Jadi oli samping Idemitsu kemasan baru ini yang ada pada tangan saya sekarang ini, dia diproduksi di Karawang teman-teman ya. Dan juga untuk pengedarannya, oli samping Idemitsu dengan kode baru IRG3 ini dipasarkan di Malaysia hingga Singapura teman-teman. Sini ada expirednya juga, ini dia. Nah, ini ada 800 ml, 400 ml dan 200 ml. Kalau di yang lama, di botol yang lama ini hanya ada tulisannya 0,8 ml teman-teman. Ini dia 0,5 ding, bukan 0,8 ya. Oke berarti mungkin itu dia, semoga menjadi wawasan buat kalian yang masih bingung kok Idemitsu sekarang kemasannya beda, apa ini oli KW, apa ini oli gimana ya. Jadi ini semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan untuk pada intinya di video ini saya menjawab pertanyaan kalian yang kemarin tanya oli samping kemasan baru itu KW apa ori. Menurut saya ini menurut saya pribadi ya, dan juga ada juga artikelnya di website Idemitsu. Ini adalah memang oli samping Idemitsu ini mengeluarkan kemasan baru teman-teman. Oke berat, mungkin sekian dulu video dari saya. Oh ya, untuk Ninja RR saya itu dia. Nah, buat kalian yang lama nggak lihat Ninja RR saya, itu dia motornya ada di sana. Dia nangkring di rumah terus teman-teman, nggak pernah keluar kemana-mana. Hanya keluar seminggu sekali mungkin ya, ketika saya ingin pakai. Dan juga menurut saya Idemitsu ini sudah cukup untuk motor Ninja RR saya yang jarang keluar, hanya 1 minggu sekali mungkin ya. Kalau saya pakai oli mahal seperti Castrol A747 dan juga Ippon Racing Samurai, mungkin akan sia-sia di tangan saya karena saya juga nggak terlalu sering pakai motornya teman-teman ya. Idemitsu aja udah cukup, menurut saya sudah cukup sekali untuk motor Ninja RR saya. Mungkin beda dengan kalian yang suka kebut-kebutan dan yang suka road race atau mungkin cari kenceng-kencengan, disarankan pakai oli yang berkualitas tinggi, atau enggak kalian bisa campurkan oli samping ke dalam tangki bensin teman-teman ya. Seperti saya ini kan biasanya
Kalau saya isi bensin 1 liter 2 liter 2 liter bensin saya isi 1 tutup botol Idemitsu teman-teman ya. Dan juga buat cadangan itu dia saya bawa kemana-mana. Oli samping yang di botol putih itu saya bawa kemana-mana teman-teman, saya taruh di tas ya. Kalau saya habis isi bensin saya langsung tuangkan oli samping ke dalam tangki bensin teman-teman. Tujuannya apa? Supaya kalau ada terjadi musibah ya, mungkin oli samping kalian macet, pompanya nggak jalan, jadi masih ada asupan oli samping di dalam tangki bensin. Dan juga memperkecil adanya ngejim teman-teman ya, karena oli samping yang asupannya sudah mumpuni. Kalau oli sampingnya kurang itu bisa ngejim teman-teman ya, motor 2 tak itu. Jadi selalu waspada aja teman-teman ya, cari aman lah. Siapa tahu oli samping kalian pompanya mampet atau gimana, kan masih ada cadangan di dalam tangki bensin teman-teman ya, yang sudah kalian campurkan. Oke berarti jadi mungkin ini sudah kepanjangan videonya, saya ngomong panjang lebar, kalian juga nggak nonton mungkin ini hanya dengerin saya ngoceh aja. Oke berat, mungkin sekian dulu video dari saya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan ditinggalkan dulu like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, karena satu like, komen, dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat berarti untuk akun YouTube ini agar cepat berkembang teman-teman ya. Buat kalian terima kasih yang sudah mensupport saya sampai sekarang 700 lebih subscriber ya, OTW 1000 subscriber. Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya cepat menuju 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Oke berat, mungkin sekian dulu video dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan Krisna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asap teman-teman, terima kasih.